Buka dulu. Ini teman-teman, jadi eh, tinggal dua ini ya untuk yang agenda tiga dari pusat. Apa namanya? Pertama adalah learning journal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tugas individu. Nah ini yang penting, yang kedua ini karena ini apa ya sebagai prototipe untuk rancangan aktualisasi sebenarnya. Jadi teman-teman sudah mulai menggarap nih ya laporan apa rancangan aktualisasi. Jadi nanti teman-teman ada LK yang sudah disediakan, LK-nya ini. Ya, jadi LK-nya ini pertama teman-teman kan tetapkan isunya ya, isu yang ada di tempat kerja masing-masing sudah mengarah ke tempat kerja masing-masing. Awali dengan kata-kata negatif ya, misalkan kurangnya, belum tersedianya, belum optimalnya gitu ya. Itu isu yang mau ditetapkan ya, kurang tersedianya, belum optimalnya, isu-isunya. Kemudian sumber isu silakan nanti dinyatakan sumber isu itu bisa berasal dari manajemen ASN ataukah Smart ASN atau kedua-duanya, Smart ASN dan manajemen ASN gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini diisi buktinya, bukti-bukti nyata yang ada di tempat kerja yang mendukung isu tersebut. Buktinya apa? Misalkan belum belum optimalnya, belum masifnya digitalisasi arsip pernikahan misalkan. Maka itu terkait dengan apa? Dengan Smart ASN. Buktinya apa? Buktinya misalkan eh, apa namanya data di tahun kurang dari 2015 itu belum ada aktivitas untuk dia masih menggunakan apa arsip secara fisik gitu ya, belum tersedia SIM-card sehingga banyak sekali data-data di tahun 2015 di KUA bla 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 gitu ya. Itu belum terkategorisasi dengan baik, kemudian belum tersimpan secara digital dan seterusnya. Jadi kita memberikan sebuah narasi, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, data, fakta dan data yang mendukung klaim isu tersebut gitu. Jadi fakta dan data harus faktual ya, harus faktual ya, benar-benar ada dan terjadi di tempat kerja teman-teman semuanya. Kemudian deskripsi ini juga memuat apa? Reasoning. Reasoning itu apa? Apa keterkaitan antara isu dengan sumber isu? Contoh misalkan bahwa digitalisasi dari dokumen pernikahan ini terkait dengan apa? Dengan terbatasnya sumber daya eh, manusia yang ada di KUA misalkan. Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan di dalam mengelola arsip secara digital. Maka ini terkait dengan apa? Terkait dengan digital skill. Misalkan kayak gitu. Jadi kita memberikan sebuah argumentasi keterkaitan antara sumber isu dengan isu tersebut. Ya, jadi ada dua hal, buktinya apa? Reasoning itu apa? Penjelasan keterkaitan antara isu dengan sumber isu. Ya, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman tapis ya, kayak biasanya di agenda satu sudah dijelaskan tentunya. Difilter mulai APKL, USG sampai ke Fishbone. Oke. Sehingga menghasilkan core isu dan akar permasalahan ya. Jadi APKL, USG sama Fishbone. Kemudian gagasan pemecahan core isu. Apa gagasannya? Gagasan untuk menyelesaikan core issue, apa gagasannya? Inilah yang nanti menjadi embrio dari judul yang teman-teman nanti rancang ya di rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan sama nomor, kemudian kegiatan untuk merealisasikan gagasan kreatifnya. Itu seperti apa kegiatan? Kegiatan paling enggak terdiri dari tiga klaster ya teman-teman. Klaster pertama adalah perencanaan, identifikasi dan perencanaan. Klaster kedua adalah aksinya, aksinya seperti apa, pelaksanaannya. Klaster yang ketiga adalah evaluasinya gitu. Jadi misalkan kegiatan pertama adalah identifikasi ya atau mendesain itu adalah klaster perencanaan. Kemudian kegiatan melakukan, melaksanakan pembelajaran itu adalah klaster pada aksi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi atau monitoring, melakukan refleksi itu adalah klaster pada bagian evaluasi. Jadi paling enggak kegiatan dibuat minimal 5, dimulai dari sebuah perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan aksi. Yang ketiga adalah
dilakukan evaluasi. Ya, jumlahnya adalah 5. Misalkan di perencanaan jenengan ambil satu, aksinya diambil 3, evaluasinya diambil satu, boleh. Jadi terserah ya, yang penting ada bagian mana yang evaluasi, mana yang aksi, mana yang perencanaan, seperti itu. Itu teman-teman terkait dengan LK yang kelima ya, LK yang terakhir, ini tugas individu. Ini nanti kita review ya, kita review eh, besok ya. Besok itu di review teman-teman eh, agenda, tapi bukan dengan saya ya. Besok kayaknya dengan Pak Darwi ya. Di review besok ya. Silakan nanti diselesaikan eh, kayak kemarin ya jam 6 lah nanti. Sehingga nanti jam 8 akan diulas ya di sinkronus yang ketiga, sinkronus yang terakhir. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, Eh, izin Bapak, silakan. kalau sesuai jadwal besok Widya Iswaranya Bapak Miftahul Falah. Iya, memang double saya. Tadi saya sudah konfirmasi ke ini, ke panitia. Jadi saya tuh jadwalnya double 59 sama 55 gitu. Di waktu yang sama. Nah, sinkronus 3. Jadi ada double jadwal. Nah, kemudian tadi saya konfirmasi sama Pak Kowi. Barusan ya. Kemarin saya konfirmasi. Sebentar. Saya konfirmasi ke Pak Kowi. Pak Kowi menyampaikan bahwa nanti yang angkatan 55 itu Pak Darwi, kemudian yang 59 saya gitu. Jadi nanti Pak Darwi, insya Allah seperti itu. Karena ternyata ada jadwal double ya yang harus diselesaikan oleh mungkin menggunakan jadwal yang revisi. Sudah dirilis revisi belum ke teman-teman, ke grupnya teman-teman? Yang revisi yang terbaru ya, nanti bisa dicek Pak Darwi yang terbaru. Itu Pak. Itu silakan nanti dilanjutkan untuk pekerjaannya. Apa namanya? Ini yang nanti akan dibahas oleh Pak Darwi di kesempatan besok ya. Namun nggak semuanya ya, paling random, random nggak semuanya, nggak mungkin semua di review, tetapi beberapa. Gitu. Itu teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada. Cukup untuk sinkronus yang kedua ini. Nanti kita kembali lagi. Ini kan meminta untuk command room ya. Command room dulu. Tadi dari info dari panitia untuk kembali ke main room dulu karena mau dibuat ruang breakout lagi gitu sama Pak Fandi. Iya. Ya, seperti itu. Nanti kembali lagi break dulu 15 menit. Kita lanjut jam 3 untuk sholat dulu teman-teman. Ya, seperti itu. Silakan kembali ke main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk recordnya bisa di stop dulu ya teman-teman ya.